Aduh. Tong, kenapa? Murung aja? Ada masalah? Apaan sih ganggu-ganggu aja? Kayak urusannya juga. Kenapa dia marah? Astagfirullahaladzim. Ada beres nih kayaknya. Aduh. Ini anak satu. Gitu. Astagfirullahaladzim. Dian kenapa? Apa sih? Ganggu aja dah. Itu soal nasi itu kenapa? Ada masalah apa? Apaan? Enggak, bukan urusannya juga. Ya urusan enyak dong. Kan dia masih anak enyak. Lu mau sama enyak? Kenapa? Ada masalah apa? Enggak ada, bukan urusannya. Lagi bete. Kalau nggak ada, nggak sampai nangis gitu dong sayang. Ayo cerita. Oh, enggak mau. Enggak ada apa-apa tuh. Astagfirullahaladzim, kenapa jadi begini sih? Ada masalah sekolah? Bukan apa sih? Guru? Enggak, bukan Musuhin pacar? Enggak, pacar. Udah. Ampun, kenapa jadi begitu tuh anak ya? Ada masalah pasti nih. Bek? Iya, apa sih? Itu Bian anak kita. Kenapa, Bian? Sekarang beda banget Bek. Bedanya kenapa? Emang dia udah gede. Sensitif banget. Sensitif. Nangis sendiri, bengong sendiri. Aneh dah. Kenapa ya? Ya, namanya juga anak laki. Banyak pergaulannya. Khawatir aja Bek. Ntar juga dia cerita sendiri. Sama kayak babenya juga kalau ada masalah juga cerita sama kakeknya. Udah ayah tanya, malah marah-marah, pergi dia. Ini ada masalah nih. Masalah sama siapa? Nggak tahu. Kalau tanya dia diem aja, nangis, malah ayah dimarahin. Gini aja. Ibu tanya lagi. Kalau memang udah nggak bisa, ntar babe bawah dah ke hipnoterapi. Itu terapi. Hipnoterapi Yang buat itu, orang darah tinggi, itu hipertensi. beda. Kuper banget sih. Gaul dong. Bisa, sama kata-katanya itu hipertensi, hipoterapi. Kan itu nih. Hipnoterapi tuh. Ya, pokoknya ntar dijelasin dah sama sono. Iya, Ya, tanya. kita bawa aja deh biar ke sono. Ya udah. Halo sahabat hipnoterapi, Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Adam Hidayat di channel Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat, sebuah channel yang mengupas seputar hipnoterapi dan juga teknik-teknik NLP atau Neuro Linguistic Programming yang insya Allah bisa membuat hidup Anda lebih baik lagi. Saya berdoa kepada Anda yang saat ini mencari di YouTube tentang permasalahan-permasalahan hidup, mungkin seputar depresi, kecemasan berlebihan, trauma, fobia, permasalahan dengan anak, keluarga, pasangan, dan lain sebagainya. Semoga Anda menemukan channel ini bermanfaat buat Anda. Dan bagi Anda yang belum subscribe channel saya, please subscribe channel saya. Karena dengan subscribe, kita bisa banyak belajar di video saya ini. Dan saya juga berdoa, semoga Anda yang mengalami permasalahan-permasalahan yang saya sebutkan tadi, Anda diberikan jalan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Anda menjadi pribadi seperti yang Anda harapkan. Nah, di video kali ini seperti yang sudah Anda lihat dari preview yang saya tayangkan tadi, bagaimana mengajak anak untuk hipnoterapi. Tema ini saya angkat karena beberapa waktu belakang ini banyak saya menemukan orang tua, baik yang telepon gitu atau yang konsultasi melalui WA, mereka menanyakan bagaimana mengajak anak-anak mereka untuk hipnoterapi.
Karena mereka tahu ada masalah dengan anak mereka. Banyak sekali saya menemukan. Ada orang tua yang menemukan anaknya menangis kadang-kala ya di pagi hari atau sepertinya banyak murung gitu ya. Lalu mengalami suatu hal yang mereka mungkin bercerita tentang suatu hal yang tidak masuk akal, dan sepertinya apakah anaknya mengalami halusinasi atau apa seperti itu, dan mereka ingin mengajak gitu, tapi kadang-kala anaknya nggak mau gitu, sulit untuk diajak. Ya, nah bagaimana kita sebagai orang tua memiliki strategi agar anak mau diajak untuk hipnoterapi? Nah, di video kali ini saya akan mengupasnya secara perlahan-lahan sebagai orang tua. Bagaimana sih Anda harus melakukan komunikasi kepada anak sehingga anak mau diajak untuk hipnoterapi? Simak video saya hingga akhir nanti. Orang tua mana yang tidak sedih kalau melihat anaknya bengong-bengong seperti itu, seperti banyak masalah, terlalu pendiam, di kamar aja, atau mudah menangis, namun sepertinya tidak tahu ada masalah apa, atau terlalu over gitu ya. Namun kadang-kadang moodnya berubah dengan cepat seperti itu, marah-marah dan sebagainya. Pasti orang tua akan kepikiran dan tidak tahu mengapa atau apa yang terjadi dengan anak Anda, misalkan seperti itu. Dan tentu sebagai orang tua ingin agar anak Anda bisa berubah ke arah yang Anda harapkan. Nah, beberapa faktor yang saya temukan mengapa anak tidak mau hipnoterapi bisa jadi adalah karena memang satu, komunikasi kepada anak yang harus diperbaiki antara orang tua dengan anak. Bisa jadi anak tidak mau berubah karena memang tidak percaya mungkin dengan apa yang dilakukan atau solusi yang ditawarkan oleh orang tua bisa membuat mereka berubah, sehingga Anda harus bisa meyakinkan kepada anak Anda bahwa ini adalah tujuannya untuk yang terbaik buat dirinya, sehingga Anda harus mengajaknya berbicara, membahas permasalahan sebenarnya apa yang terjadi. Karena banyak juga orang tua yang tidak mampu melakukan itu, namun mereka melakukan sebaliknya, yakni apa? Mereka mengajak anak mereka ke tempat terapi dengan alasan jalan-jalan ke mall, makan, atau ke suatu tempat, padahal mereka ke tempat sebuah hipnoterapi seperti itu. Yang terjadi adalah, ya kami sebagai hipnoterapis agak sedikit kesulitan sebetulnya di awal untuk bisa membuka pembahasan yang akan dibahas di dalam sesi tersebut. Namun, tidak jarang juga yang akhirnya berhasil dan menyadari bahwa mereka butuh hipnoterapi. Karena memang orang tuanya mengatakan, saya tidak tahu Pak, pokoknya saya pengen anak saya diterapi seperti itu aja. Nah, menariknya ada juga orang tua yang seperti ini, dan tidak jarang di sesi terapi tersebut, ya akhirnya anak bisa merasakan manfaat dari hipnoterapi tersebut. Namun, alangkah baiknya Anda berbicara kepada anak. Jadikan permasalahan anak saat ini adalah tempat bagi Anda untuk menjalin hubungan. Kalau selama ini mungkin jarang berkomunikasi, terlalu ya mungkin anak sulit didekatin, mungkin momen ini di mana anak membutuhkan perhatian orang tua, ingin berkomunikasi tapi takut. Karena ada juga yang mengatakan seperti ini, anak ingin berkomunikasi kepada orang tua tentang permasalahan yang terjadi karena mereka takut dianggap aneh. Ya, karena mereka merasakan mungkin perasaan-perasaan yang tidak dimiliki oleh orang-orang normal, sehingga mereka takut nanti dibilangnya bagaimana, nanti ada masalah kejiwaan kah, atau dicap gila kah, dan sebagainya. Jadi mereka takut karena pada usia remaja misalkan seperti itu, banyak hal terjadi yang di dalam pikiran mereka yang kadang-kala butuh tempat untuk sharing, untuk curhat, dan Anda sebagai orang tua harus bisa memberikan waktu kepada mereka. Nah, kalau sudah mau curhat seperti itu, tentu akan lebih mudah membuka komunikasi kepada anak. Yang kedua yang bisa Anda gunakan untuk bisa bagaimana anak agar mau bisa dihipnoterapi adalah tunjukkan kepada anak bahwa sesuatu itu harus, maksudnya adalah bahwa berubah itu ada caranya. Saya dulu ketika sebelum belajar hipnoterapi pun tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya dalam diri saya ketika ada beberapa permasalahan. Ya, mungkin boleh dikatakan misalkan mental block gitu. Ada ketakutan-ketakutan atau ada hambatan-hambatan dalam diri saya yang saya yakin itu salah. Dan ketika saya belajar hipnoterapi, di situ saya melihat bahwa banyak hal yang perlu saya perbaiki. Jadi, kita harus bisa menunjukkan bahwa maksudnya bahwa sesuatu itu membutuhkan sebuah ilmu atau pengetahuan atau teknik, dan yang mengetahui atau yang memahami tentang permasalahan seputar psikologis, seputar permasalahan pikiran, ya tentu mereka yang sudah mempelajari mengenai permasalahan atau mungkin ya yang berhubungan dengan
ya saya katakan tadi permasalahan seputar psikologis tersebut. Jadi tunjukkan bahwa berubah itu memang ada caranya, ada tekniknya, dan Anda bisa katakan itu kepada anak Anda. Nah, selanjutnya yang ketiga, banyak permasalahan anak yang sulit berubah dikarenakan juga karena memang faktor eksternal anak itu sendiri, di mana ada merasa bahwa kondisi ini akan hilang gitu ya. Kondisi yang mereka alami saat ini akan hilang atau mungkin akan berubah dengan sendirinya. Mereka meyakini itu, sehingga buat apa sih? Namun, perlu diperhatikan, sesuatu masalah yang didiamkan dan tidak dicarikan solusinya, bisa jadi memang saat itu akan hilang. Namun, dia akan kembali di kemudian hari dalam bentuk yang berbeda, yang mungkin gangguannya akan lebih sedikit rumit, sedikit lebih kompleks, dan menjadikan kadangkala ya akan mengalami gangguan-gangguan yang lebih hebat dari sebelumnya. Sehingga Anda juga bisa sampaikan bahwa ini harus segera dikonsultasikan, jangan didiamkan. Jikalau ada sesuatu hal yang perlu dibicarakan, sampaikan. Kalaupun Anda sebagai orang tua tidak mampu, serahkan kepada ahlinya, yaitu pada para hipnoterapis atau para healers yang bisa menangani permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan psikologis, seperti itu. Nah, yang keempat yang bisa Anda lakukan untuk bisa membuat anak Anda mau hipnoterapi dan mau berubah adalah buktikan bahwa apa yang dia yakini itu salah, dan kondisi ini sungguh membuat dia akan rugi jikalau tidak diselesaikan. Dan kondisi seperti ini tentu akan berdampak buruk pada ya dalam berbagai hal, pergaulan, pelajaran, dan sebagainya. Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa mengajak anak untuk hipnoterapi adalah sebuah media komunikasi antara Anda dengan anak untuk bisa membuktikan hal-hal terbaik atau solusi buat permasalahan yang dialami oleh anak Anda. Sehingga jangan ragu untuk bisa berkomunikasi kepada anak Anda. Atau pilihan yang kedua yang saya katakan tadi, di mana Anda mengajak anak Anda ke sebuah tempat terapi tanpa diketahui oleh anak, karena memang Anda tidak mampu untuk menyampaikannya. Bisa jadi hal itu dikarenakan anak sudah terlalu ya tidak bisa berdamai dengan diri Anda. Mungkin ada masalah dengan Anda sendiri sebagai yang mengajaknya, sehingga ketika dikatakan untuk hipnoterapi dia sudah mulai curiga. Nah, itu bisa saja terjadi. Namun, angka baiknya jika Anda mengajak anak Anda berbicara terlebih dahulu. Demikian video singkat saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjawab tantangan bagi orang tua yang ingin mengajak anaknya untuk hipnoterapi. Jangan ragu, komunikasikan, sampaikan baik-baik, bangun komunikasi yang baik. Dan insya Allah di ruang terapi biasanya anak akan lebih mudah terbuka, karena kami para hipnoterapis dibekali beberapa teknik yang bisa membuat anak merasa nyaman ya, dengan beberapa teknik yang bisa membuat anak bisa terbuka, berbicara, dan ya biasanya apapun yang menjadi permasalahan mereka, setelah mereka sampaikan, kita carikan solusinya dengan teknik hipnoterapi, mereka akan lebih nyaman, mengetahui apa permasalahan hidup mereka, dan mereka bisa menata hidup mereka lebih baik lagi. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat bagi Anda yang ingin melakukan sesi hipnoterapi. Silakan lihat nomor telepon saya yang ada di kolom deskripsi. Dan sekali lagi bagi Anda yang belum subscribe channel saya. Kita bisa banyak belajar di video saya ini. Demikian video dari saya, terima kasih atas perhatian Anda. Saya Adam Hidayat dari channel Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.